Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntasir dari Prodi Budidaya Perairan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian mekanisme kerja dan regulasi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior dan adrenal. Cara kerja kelenjar adrenal dalam menghasilkan hormon yaitu untuk menanggapi rangsangan yang berupa stres. Baik, rangsangan yang berupa stres di sini adalah yang dimaksud berupa rasa senang, grogi ataupun takut. Dan grogi, sedih, cemas itu adalah rangsangan stres yang dimaksud. Jadi, ketika ada rangsangan stres ini, maka rangsangan stres tersebut akan dikirim ke kelenjar adrenal melalui dua jalan, dengan jalan sinyal saraf dan jalan sinyal hormon. Ya, kali ini saya bahas yang pertama dulu, yaitu sinyal saraf. Ada rangsangan stres masuk, kemudian sinyal tersebut akan dikirim ke sistem saraf pusat bagian tulang belakang. Nah, kemudian dari tulang belakang ini melalui sistem saraf otonom, sinyal tersebut akan dikirim ke kelenjar adrenal, tepatnya di bagian medula, bagian tengah itu, di mana kelenjar adrenal itu berada tepat di atas organ ginjal. Ginjal kita ada dua, jadi kelenjar adrenal juga ada dua. Setelah sinyal sampai di bagian medula, ini akan menghasilkan hormon. Ada dua hormon yang dihasilkan, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Epinefrin ini juga kita kenal dengan istilah adrenal, dan norepinefrin ini non-adrenal. Bagaimana cara dua hormon ini bekerja? Kedua hormon ini bekerja yaitu dengan cara meningkatkan jumlah energi kimia yang tersedia untuk digunakan secara cepat. Jadi, dia akan memastikan tersedianya energi kimia di dalam tubuh kita agar dapat digunakan secara cepat. Cara-cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, kedua hormon ini akan meningkat laju pemecahan glikogen di hati dan otot rangkap. Seperti yang kita tahu, apabila tubuh kita memiliki kelebihan glukosa, maka glukosa tersebut akan diubah dalam bentuk glikogen dan ditimbulkan di hati dan di otot. Nah, kedua hormon ini meningkatkan laju pemecahan glikogen di hati dan otot tersebut. Kemudian, kedua hormon ini juga akan merangsang pelepasan asam lemak dari sel lemak untuk digunakan sebagai bahan bakar metabolisme. Jadi, sel-sel lemak akan dibongkar menjadi senyawa lemak dan digunakan sebagai bahan energi. Selain itu, hormon ini juga memiliki efek besar pada sistem kardiovaskular dan respirasi. Pada sistem kardiovaskular, hormon ini akan meningkatkan detak dan volume pemompaan darah ke jantung. Selain itu, pada sistem respirasi, dia akan menyebabkan pelebaran bronkiolus pada paru-paru sehingga meningkatkan laju pengantaran oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini yang nomor satu ini increase blood pressure. Yang kedua, increase breathing rate. Nah, itu yang dimaksud. Selain itu, juga hormon ini akan mengubah aliran darah dan menyebabkan penyempitan dan pelebaran pembuluh darah. Ada beberapa organ yang mengalami penyempitan pembuluh darah, yaitu kulit, organ pencernaan, ginjal. Itu adalah organ-organ yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Sementara jantung, otot rangkap itu organ-organ yang mengalami pelebaran pembuluh darah akibat dari kerja kedua hormon ini. Kenapa jantung, otot, dan otot rangkap mengalami pelebaran pembuluh darah? Agar suplai darah ke organ ini meningkat, karena organ ini yang akan bekerja untuk mengalami rangsangan stres yang ada. Itu adalah jalan kerja melalui sinyal saraf.
Baik, saya akan menjelaskan yang kedua itu adalah cara kerja kelenjar adrenal melalui jalan sinyal hormon. Jadi, ketika akan melepaskan hormon tersebut akan merangsang kelenjar pituitari bagian anterior untuk menghasilkan hormon ACTH, adenocorticotropic hormone. Nah, setelah ACTH ini dihasilkan masuk ke pembuluh darah, terus sampai ke kelenjar adrenal di bagian kortok, maka kelenjar ini akan menghasilkan hormon-hormon steroid atau corticosteroid yang ada dua macam, yaitu mineral corticoid dan glucocorticoid. Nah, bagaimana cara kerja yang pertama? Glucocorticoid itu kita kenal juga dengan hormon kortisol. Dia akan bekerja yang pertama membantu metabolisme glukosa. Caranya adalah dengan cara memperbesar pengangkutan bahan-bahan untuk membentuk glukagon. Nah, apa hubungan glukagon dengan ini semua? Jadi, glukagon itu adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Pankreas itu akan menghasilkan hormon glukagon namanya. Nah, hormon glukagon ini adalah hormon yang akan merubah glikogen menjadi glukosa. Jadi, glikogen tadi yang akan dibongkar oleh epinefrin dan non-epinefrin. Nah, yang dapat mengubah menjadi glukosa adalah hormon glikogen. Hormon glikogen ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Nah, agar proses pembentukan hormon glukagon ini berjalan cepat, maka glucocorticoid membantu tersedianya bahan-bahan untuk pembentukan hormon glukagon ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hormon ini juga mendorong sintesis dari sumber-sumber karbohidrat, contohnya protein, lemak. Jadi akan disuplai agar bisa digunakan untuk menjadi sumber energi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Buah durian daun selasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.